Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kuy Kepoin, teman-teman Kuy Kepoin di rumah. Akhirnya di penghujung Idul Fitri. Kok di penghujung Idul Fitri sih? Di penghujung Ramadan kita ketemu. Tahun terus berapa? 1445 Hijriah. Yakin dong. Coba buka. Dia aja baru ngecek dulu tuh. Yang nanyain baru ngecek lah. Ini udah penghujung Ramadan, bentar lagi Idul Fitri. Berarti harus ada yang diomongin terkait hal kue lebaran berarti. Masa kuenya doang, bajunya enggak? Enggak ya. Kita kan baju lebaran, Bos. Indonesia, Bos. Siap. Nah, Idul Fitri itu kan biasalah, pasti punya kebiasaan masing-masing. Tapi sebelum kita masuk nanti ke kebiasaan masing-masing nih. Idul Fitri kan ada sunah-sunahnya. Sunah-sunahnya nih banyak nih. Ini kita udah buka dari romaisho.com, jadi teman-teman kalau nanti mau baca lebih lengkap bisa dibuka di romaisho.com atau di deskripsi di bawah ya. Deskripsi di bawah nanti dibantuin. Jadi teman-teman bisa cek langsung. Nah, ini ada beberapa sunah-sunah nih. Oh iya, by the way, hari ini akhirnya krunya Kuy Kepoin semuanya muncul di depan layar. Yang baru. Karena tahun kemarin nggak ada. Tahun baru nggak ada. Ya, jadi dia lagi ada acara. Bener. Jadi wajib perkenalan duluan. Oh iya nama, dong. Status, terus bagaimana? Alamat di mana? Alamat. Jangan alamat. Nanti banyak hadiah datang. Oh, nanti banyak hadiah datang. Orang kesini semua. Status lajang apa duda? Sekarang alhamdulillah. Lajang apa duda? Lajang apa duda? Bener ini. Enggak keduanya. Enggak keduanya. Berarti nikah. Udah nikah. Alhamdulillah. Ya, jadi ini kru kita sebenarnya tahun lalu kenapa nggak muncul karena beliau lagi ada acara waktu kita lagi shoot, ya kan. Jadi makanya hari tahun ini alhamdulillah beliau bisa ikut join dan sekarang lokasinya alhamdulillah ada di rumahnya beliau. Jadi kalau yang butuh tempat podcast, yang butuh tempat kawinan bisa kontak bisa aja lah, langsung kontak. Gede gitu banget di sini, gede banget. Nanti masalah VVV ya oke lah. Perkenalan dulu. Oke. Nama saya Ridwan Afif. Status tadi sudah. Sudah menikah. Bentar lagi punya anak. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini kru kita bagian sebenarnya kameramen dan editing. Sama mas saya juga, jadi bagi dua kerjaan. Iya, benar. Gitu. Teman-teman sekalian. Oke, ini karena udah kenalan sama tim yang baru. Ya, sama Om Iwan. Iya, Om Iwan. Gue masih muda loh. Iya, muda. Kan udah Om, kita udah punya anak. Iya. Panggil dia nggak mungkin bapak. Iya, kalau gua kan masih kakak panggilannya. Iya, dari sisi mana ya? Nah, oke nih kita langsung bahas nih. Ini kita pertama nih, kalau menurut romaisho.com katanya disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah, antum pada mandi nggak nih? Mandi pasti. Pasti mandi. Karena kan kita kan pasti kan habis bangun tidur subuh gitu kan. Memang biasanya kan disunahkan sebelum subuh kan mandi. Cuman kebanyakan karena habis subuh baru mandi. Sebelum subuh mandi. Ya preference aja sih sebenarnya ya. Tapi kalau sebelum subuh mandi itu mungkin Ana perlu tanya, ada apa sebelum subuh mandi gitu kan? Sebenarnya bisa aja nggak masalah, karena kan kecuali pas Ramadan sebelum subuh mandi. Nah, itu dipertanyakan. Sebenarnya nggak masalah gitu kan. Cuman kalau antum nggak mandi sebelum subuh kan sholatnya jadi di masjid. Iya sih. Kan? Enggak juga bisa malah lebih seger. Betul, lebih seger karena Ana jujur, Ana pernah nyoba waktu bulan apa? Itu 2 bulan yang lalu. Itu Ana pernah nyoba. Jadi kita subuhan di masjid yang memang kita tuju. Jadi kemarin itu kita pernah nyoba namanya keliling masjid. Nah, keliling masjid itu kita datengin pertama Masjid Istiqlal. Subuh-subuh kita ke sana, jam 3 kita berangkat. Dan rame ternyata. Subuh di sana. Alhasil kita lagi ke masjid kedua, Masjid Atin. Yang di Taman Mini. Itu rame juga. Nah, waktu mau masjid ketiga akhirnya mau puasa. Nggak jadi. Terhabis lebaran. Baru kita lanjut. Karena ternyata malah karena kita gini, targetnya minggu ya, bukan Sabtu, tapi minggu. Nah, jadi pada saat udah selesai dari sholat subuhnya, itu langsung jajan. Oh, emang tujuannya sholat subuh plus jajan. Oh, plus jajan. Karena kan waktu di Masjid Istiqlal kan ada yang di Sudirman. Iya. Ya kan? Nah, kalau Car Free Day di Atin juga ada. Di depannya itu banyak jajanan. Makanya kita berburunya seperti itu. Kenapa? Ada semangat bahwa sholat di masjid yang memang agak jauh tapi besar.
Embel-embelnya itu. Embel-embelnya jajan. Embel-embel. Bukan embel-embel sih, itu tujuan utama. Iya. Tercermin ya pada kehidupan sehari-hari ya. Tapi itu salah satu jadi faktor lah, karena kan banyak yang istilahnya kalau subuh datang atau apa kan agak males ya. Cuman ya kita semangatin dengan itu apapun yang disuka. Ya contohnya anak saya apa-apa makan. Sana makanan enak nak, di mana? Depan masjid. Oke, berangkat. Iya. Bangun gitu. Motivasi tambahan buat anak-anak. Motivasi untuk tambahan. Tapi kalau bapaknya nggak perlu motivasi tambahan kan? Sama aja sih sebenarnya. Tujuan utama juga. Antum gimana? Mandi sebelum sholat id? Mandi. Ya kebiasaan orang Indonesia itu kan Mandi. always. Mandi sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Ya, 2 kali doang. Masa sih 2 kali? Beneran lu? Berarti siang keringetan nggak mandi dong? Enggak lah. Masa sih 2 kali? Masa? 2 kali. Kayaknya dulu waktu SMP sekali deh. Enggak. Gua dulu 2 kali. Oh, dulu Sekarang 2 kali. begitu sekarang ini ya sekali. Malah mundur ya. Tapi memang kebiasaan orang Indonesia sih. Tapi bagusnya emang 2 kali sih. Mandi itu 2 kali. Karena Minimal 2 kali. iya minimal. Karena Minimal 2 kali. iklim kita juga kan di Indonesia kan beda. Tropis. Iya. Walaupun hujan ya tetap mandi. Benar. Iya. Benar. Malah bokap Ah, keringet dikit ah, mandi. mandi. Hatta Biar mau seger. malam pasti mandi. Biar seger. Oh iya, benar. Emang tipikal orang. Cuman Sama emang sebelum subuh ya pasti mandi. Iya. Tapi ini dia kayaknya. Sebelum Iya, subuh. iya, Hampir bener, tiap bener. hari. Kayaknya gue yakin hampir tiap hari dia nih. Pengantin baru. Pengantin baru, masih anget banget Masih kan. anget. Tapi Ramadan nggak ada yang batal kan ya? Alhamdulillah. Hampir. Oh enggak, lagi isi. Jadi bisa ketahan. Lagi isi, jadi bisa ketahan. Terpaksa dia sebenarnya. Terpaksa. Kalau enggak mah gas terus. Tapi sama sih. Gue tuh mau tidur biasanya mandi emang, karena udah kebiasaan. Kebiasaan. Jadi berangkat kerja nggak mandi, ya ketahuan deh gue. Enggak apa-apa. Itu tipe kalau orang Jepang seperti itu. Tapi kan di sana dingin, Wan. Iya, cuman kita kan di sini kalau Sini tidur juga pakai dingin, AC. beneran. Kita Kantor tidur gue pakai dingin. AC. Pakai AC. Pakai AC. Kalau kita tidur kan pakai AC kan nggak keringetan. Iya, nggak Siapa keringetan. bilang? Bener, Mas. Nggak. Keringetan. Kalau mau pakai AC. Oh, dia beda. Udah beda, AC-nya beda. AC beda. Iya dong. Keringetan biasa. Ya karena Kalau dia pakai olahraga di AC. Oh, Gitu. Iya kan? Nah, ini terus ini bacain. Sekarang ini dari hadisnya itu terkait masalah mandi Iya. sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Seseorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi. Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kau mau." Oh, berarti orang Indonesia ini sudah rata-rata masuk sebenarnya Masuk. kan? Orang tadi berkata, bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan, katanya. Kemudian Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Nah, kemudian yang lain tuh ada riwayat juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nafi. Ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Jadi, nah ini berarti ada lagi nih, ketemu sunnah yang lain. Ya. Berarti selain itu adalah cari sholat Idul Fitri yang sholatnya di tanah lapang. betul. Maaf ya teman-teman, biasa ada di sini kan kita pemandangan di jalanan, jadi ada banyak motor, Iya. ada banyak itu. Maaf Ini nih background kalau sebenarnya, suara- background. suara itu. Background. Karena background Biar- kita alami. Biar nggak sepi-sepi banget. Ya. Rame. Jadi ketahuan kan kalau misalkan kita syutingnya ternyata habis buka puasa. Nah, jadi melanjutkan yang tadi. Ini ternyata dari Nafi, Abdullah ibn Umar kan biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum dia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Jadi ternyata selain itu ada sunnah yang lain adalah sholat Idul Fitrinya di tanah yang lapang. Kebiasaan antum gimana nih berdua biasanya? Kalau sholat di masjid apa nyari yang tanah lapang nih? Alhamdulillah di tanah lapang. Tanah lapang. Cuman kalau berhalangan kalau cuaca Ah, kadang di masjid di masjid. karena ya Tapi dekat cuaca. sini ada dong berarti yang tanah lapang memang. Ada. Jadi kalau sholat tuh selalu ke bawah. Di bawah tuh dia emang ada masjid, cuman dia mereka selalu di jalan, di Iya, luar. memang iya sih. Dia ambil di luar. Sarannya di luar benar. Di luar lah, di jalanan sebenarnya. Di jalanan bahasanya. ya. Kalau tanah lapangan sekarang Tanah jarang. lapang. Ya. Iya benar, paling nggak di jalan lah, Jalan. bisa kelihatan syiar ya kan. Iya. Antum juga sama di Sama. jalan. Sama di jalanan. Kalau misalkan gini, kita ngeliat situasional lah. Sekarang kan apalagi kan cuaca nggak jelas ya. Kadang hujan, kadang Iya, istilahnya Betul. mendung nih, mendung doang Benar, tapi benar. belum hujan ada juga.
Ya kalau misalkan situasional, kalau misalkan agak-agak gerimis masuk musola atau masjid. Iya. Kalau misalkan memang memungkinkan ya di luar. Iya, gitu. iya. Lebih enak begitu sih, karena memang selain dari kita ngikutin sunnahnya juga, kita juga ngelihatnya, ngerasanya bahwa luas ya ternyata ini gitu loh. Benar. Dan kasih suasana yang baru juga kan, suasana yang berbeda dari biasa kita sholat di dalam masjid gitu. Kita kan. juga biasa sholat tarawih di jalanan, bos. Musolanya penuh. Oh. Alhamdulillah masih penuh. Alhamdulillah ya. Sekarang mah udah tinggal 3 baris. Alhamdulillah masih tiga ada 3 baris ya kan. Alhamdulillah masih. Biasanya Iya sih kan? jam tengah-tengah segini mah udah. Enggak, yang lebih sedih Imam kan. sama makmum doang atuh. Nah, itu. Ya, mending kalau yang azan dia, yang azan dia, Qomat dia, imam yang temennya. imam dia, kak makmumnya dia juga sendirian kan di masjid. Sedih tuh kalau kayak Ada gitu. memang kayak gitu. Tapi alhamdulillah lah, ada setidaknya walaupun sisa 3 baris masih ada. Mungkin ya usnuzonnya kita kan udah pada pulang kampung. Ya. Oh iya. Memang mereka Mudik, memang kenyataannya ya kan? memang pada pulang kampung. Hmm. Bukan pada nggak sholat ya, mereka itu pada Iya. pulang kampung semua. Sebelum seminggu sebelumnya lah masih lumayan penuh lah gitu loh. Ya. Menjelang Menjelang ada yang bawa mobil dengan atap-atapnya, ya kan? bawa mobil Mungkin- sampai atap-atap rumahnya gitu. Kita baiknya tuh mungkin berpikir baiknya mungkin di sini rada sepi, udah pindah ke tempat lain. Jadi penuhnya di tempat lain. Ya penuhnya di kampung yang Di masing-masing. kampungnya ya kan? masing-masing. di kampung. Itu berpikir baiknya. Kalau berpikir buruk ya jangan lah. Jangan. Nggak boleh suzon tuh nggak boleh. Nggak boleh. Perbanyak husnuzon lah. Kan kita nggak tahu. Ya. Tapi gini ya teman-teman, ini bukan berarti kita melewatkan dari sholat. Istilahnya kan memang kita ada ada kegiatan yang harus kita lakukan. Walaupun memang jujur harusnya kita mendahulukan sholat, tapi biasanya kita sholat dulu bentar. Tenang aja nggak sholat ya. Bukan berarti kita ninggalin ya. Itu dulu nih, saya klaim dulu itu. Takutnya Disclaimer dulu udah gitu ya. azan, udah komat, kok pada nggak kabur. Nah, ini ntar Disclaimer. biasanya kayak gini kita potong. Kayak tadi azan kita potong, terus sholat maghrib kita potong. Gitu. Betul Kenapa ya? Karena nggak mungkin dong kita shoot pada saat kita sholat. Gitu. Intinya sih itu teman-teman. Oke? Oke. Nah, berdasarkan 2 sanad hadis tersebut, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa para ulama sepakat akan disunahkannya mandi untuk sholat id. Tuh, jadi fix teman-teman, biasakanlah sholat sebelum sholat id itu untuk mandi lebih dulu. Nah, yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Biasanya gimana biasanya? Berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Pakai jas? Enggak sih. Batik? Enggak sih. Juga sih ya. Biasanya sih pakai baju koko aja sih. Baju koko. Cuman emang gimana ya? Dulu sih waktu kecil emang pakai yang bagus, baju yang keren lah, yang bagus yang. Cuman kesini tuh ya yang penting alhamdulillah bajunya bersih, enak dipakai, ya sudah. Pakai gitu ya. Pakai Wangi-wangian? wangi-wangian. Kecium 2-3 meter 5 km sebelumnya. Jangan gitu Oh, juga. Itu seperti ini ya? Seperti apa ya? Itu kayaknya mandinya pakai minyak wangi ya. Kasihan kalau kayak gitu kan, kasihan sama yang sampingnya. Kita aja terlalu berlebih aja merasa nggak enak. Kenapa? Takutnya Nggak sesuai, Nggak sesuai dengan apa bau yang gimana. dia sebelahnya seperti apa. Iya. Kadang-kadang kalau berlebihan juga kan kita pakai parfum, Benar. berlebihan, Benar. sayang parfumnya habis. Sayang parfumnya, ya. Setuju. Cukup 2-3 semprot, cet, dah selesai. Iya. Apalagi lumayan kayaknya harganya ya. Apalagi ya, kan bapak yang lumayan kan sebagai host kan beda. Kita mah sebagai cuman ini ya belakang layar ya. Kan Tapi beda. bener loh, gitu. itu kita Ana sendiri kalau ngerasain ya, kalau terlalu wangi, Nggak enak. pas juga. lagi ini mau sholat mikir gitu loh, aku terganggu sebelahnya. terganggu. Tapi biasanya Jadi kepikiran. kalau wangi biasanya jarang orang keganggu sih ya. Cuman Iya mungkin sih, kalau lupa sikat gigi gitu kan. Oh, itu biasanya wanginya ngeganggu banget itu biasanya. Itu kan wangi juga, Bos. Atau Itu lupa wangi. pakai deodoran itu itu. biasanya. Nah, Betul. itu kan kalau misalkan kalau disarankan adalah berpakaian rapi, bersih, Betul. nyaman, dan pemakai wewangian kan. Nah, Tapi dari topik yang pertama tadi mandi. Mandi. Biasanya habis mandi, walaupun lupa pakai deodoran, itu masih wangi. masih wangi karena Tergantung. bersih. Tergantung karena ada orang-orang yang dikasih kelebihan lebih wangi dari orang-orang lain pada umumnya. Oh iya, ada juga, iya sih, ada iya juga. Wangi. Iya. Ya, dalam artian memang
kan nggak semua orang badannya normal ya. Betul. Ada yang kelebihan yang diberikan sama Allah. Betul. Ya kita kan memaklumi itu. Ya, Gitu. makanya Walaupun dia pakai deodoran atau parfum seperti apapun ya kita harus memaklumi itu. Karena itu kan kelebihan mereka juga. Nggak ada Betul. masalah. Betul. Nah, antum biasanya gimana? Ya kayak tadi kalau Sama Ana ya. sih biasanya yang penting pertama itu bersih sama nyaman. Itu yang paling penting. Yes. Kenapa? Karena jangan sampai pada saat kita mendengarkan khutbah jadi masalah. Wah ini kerasa krisik Iya. nggak enak. Kalau misalkan khutbah kan kita harus dengerin. Kalau kita kerasa krisik ini orang ngomong apa di depan kan nggak enak. Iya. Intinya gitu. Sama ya mau wangian gak usah banyak-banyak lah. Tinggal 2-3 semprot selesai. Nah, betul. Susah nyarinya loh bos. Bener. Eksklusif. Bukan eksklusif sih. Cuma susah aja dia. di e-commerce jarang. Oke. Lu bukan pasaran berarti. Ada riwayat yang disebutkan dalam Bulughul Maram nomor 533 diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW memiliki baju khusus di hari Jumat di saat beliau menyambut tamu. Nah, kemudian juga diriwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu warahuma, ia berkata bahwa Umar pernah mengambil jubah berbahan sutra yang dibeli di pasar. Ketika Umar mengambilnya, Rasulullah SAW datang. Ibnu Umar lantas berkata, "Wahai Rasulullah, belilah pakaian seperti ini, lantas kenakanlah agar engkau bisa berpenampilan bagus saat Id dan menyambut tamu." Rasulullah SAW lantas berkata, "Pakaian seperti ini membuat seseorang tidak mendapat bagian di akhirat." Berarti sutra nggak boleh. Betul. Itu Ya kan? berarti kan ada larangan bahwa sutra itu dilarang dalam Islam kan sebenarnya. Yang bagus, yang rapih, selain bukan sutra berarti masih boleh. Masih boleh. Tapi kan memang kadang-kadang tanpa disadari gini, memang kalau kita lihat ya, baju berbahan sutra itu memang jatuhnya di badan tuh memang kelihatan bagus. Memang. Betul. Tapi ini untuk perempuan sebenarnya, bukan untuk laki-laki. Betul. Bagusnya untuk perempuan sebenarnya. Jadi jatuhnya itu ya bagusnya buat perempuan. Iya. Buat laki kan supaya kita terlihat gagah, Ya, bukan iya. terlihat Ya, anggun. anggun. Iya. Tapi sutra itu pun juga lebih bagus yang minim dipakai depan mahram. Ya. Sutra yang bagus. Gitu. Pasti Sutra yang antum mana setuju ya? pasti. Kita nggak pakai sih bos. Enggak, Bentar. bahan Saya kan baru nih. bahan baju. Oh iya. Iya. Bahan. Yang pokoknya sekali sentil tus. Gitu. Udah pengantin baru mah nggak usah. Tolong ya. Pengantin Ntar aja baru nggak usah. nunggu lahir udah lewat 40 hari. Iya. Langsung Tunggu lahir yang kedua. dulu. Langsung yang kedua. Kan kita Ana udah 3, ya kan? Akhi Vino udah 2. 2 tapi jaraknya 3 tahun bos. 2 jarak 3 2 tahun nikmatin dulu. Ah, gue juga jarak 3 tahun 3 tahun kan. Terus lu Loh, gue enggak. Nah, kan lu ngejar kuantiti sekarang. Janganlah. Kan anda 2, 3, 4 lah. Bagus. Kan antum 4 bersaudara. Iya, 4 lah. Kita dukung kok. Walaupun lu nggak sanggup. Melencengnya jauh ya. Dukung dong. Ada juga riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dari Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Nah, berarti memang sebegitu spesialnya nih hari Idul Adha, Idul Fitri dan juga hari Jumat. Berarti memakai pakaian yang terbaik. Nah, Mungkin- pertanyaannya, Hmm. lebih istimewa mana Idul Fitri atau Idul Adha? Bukan berarti tidak istimewa. Ya, Mohon maaf. oh sebenarnya ya. Kalau sebenarnya yang disebut Idul Akbar itu sebetulnya Idul Adha. Idul Adha. Kalau di kita cuma karena memang di kita itu kan momennya pulang kampung kebanyakan di Idul Fitri. Idul Fitri. Karena Dan puasa. dan di pemerintah kita juga libur panjangnya di Idul Fitri. Idul Fitri. Jadi memang kebanyakan sih bukan cuma di Indonesia, wilayah Asia Tenggara itu memang yang lebih ramai justru Idul Fitri. Karena itu tadi ada momen bulan Ramadan dilanjut dengan 1 Syawalnya pas lebaran kita. Tapi kalau ditanya yang Idul Akbarnya Muslim itu sebenarnya ya Idul Adha. Karena Bukan kan- berarti tapi Idul Fitri tidak ya. Bukan berarti Cuman Idul Fitri tidak. Idul Fitri itu Betul. memang ciri khas dari Indonesia atau Asia Tenggara. lah. Rata-rata Asia Tenggara memang Idul Fitri lebih rame momennya dibandingin Idul Adha. Tapi sebenarnya kalau aslinya Idul Akbar itu Idul Adha karena memang kan di situ momen bagi-bagi makanan. Oh iya. Terus di mana keluarga berkumpul gitu ya, bersama-sama menyembelih, kemudian dibuat masakan, kumpul keluarga besar itu sebenarnya awalnya di zaman Rasul SAW itu justru di Idul Adha Idul Adha. gitu.
Ya bukan berarti kebiasaan kita di sini juga menyelisih beliau salam, enggak juga. Tapi kita kebiasaan di sini hampir sama sih. Asia Tenggara rata-rata memang di hampir Idul sama. Idul Tapi sekarang Fitri. udah mulai sadar nih bahwa ternyata kenapa Ana tanya? Karena gini, Ana punya pointer waktu kemarin-kemarin Idul Fitri udah wah. Iya, iya. Tapi sekarang alhamdulillah Idul Adha lebih wah lagi. Ya. Kenapa? Karena memang udah pada sadar akan Ya. sunnahnya Oh, bahwa iya. ternyata yang Idul Akbarnya itu Yes. adalah Idul Adha. Ya. Bukan berarti Idul Fitri tidak. Ya. Cuman Idul Fitri itu memang hari akbar atau hari kemenangan kita melewati dari Ramadan. Tapi Ya. ingat, bukan kemenangan bahwa kita melewati puasa. Kita Betul. masih ada Syawal, Betul. kita masih ada puasa-puasa lain. Kemenangan kalau sunah-sunahnya berhasil kita dapatkan, Satu, kejar Sama kita semaksimal bisa mungkin. mengontrol nafsu. Nah, Intinya itu. Ya kalau sudah menikah, kontrol nafsunya sebelum subuh silakan. ya sebelum subuh, Sebelum subuh. ingat. sebelum puasa gitu Sebelum ya. puasa. Ya, gitu. Lanjut. Tapi benar Ini tadi puasa ngomong masalahnya, Bos. tapi tadi ngomongin Idul Fitri sama Idul Adha gitu ya. Kenapa kemudian Idul Adha menjadi Idul Akbar juga? Karena di Idul Adha itu ada namanya hari tasyrik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Makanya sebenarnya harusnya lebih panjang. Nah, orang harusnya. kita mengenal Lebaran ada Lebaran pertama, Lebaran kedua Iya, gitu iya. ya. Sebenarnya Lebaran pertama, Lebaran kedua itu ya karena hari tasyrik itu sebenarnya ada 3 itu kan. Kita hari-hari makannya dalam Islam. hari makannya. Sebetulnya emang balik lagi wilayah, maksudnya di Indonesia Ya, kebanyakan urfnya kebiasaannya. kebiasaannya. Makanya pemerintah ngasih Libur cutinya, panjangnya. liburnya, panjangnya di situ. Istirahatnya. Benar. Ya karena memang urfnya kebiasaannya Ya, berbeda, adat cuman kalau istiadatnya nanti berbeda. masyarakatnya sudah berubah kebiasaannya, itu pasti akan mengikuti Iya pasti. pastinya. Gitu. Nah mungkin gantian nih, boleh Akhi Iwan atau Akhi Boy yang Akhi Vino yang bacain nih di yang ketiga, sunnah yang ketiga. Sunnah yang ketiga mungkin bisa duluan, Akhiwan. Makan sebelum salat Idul Fitri. Nah, bacain Ya. hadisnya dong. Mana nih? Oh, Jadi gini, Dari kita Abdullah. bagi-bagi ya, bagi-bagi ilmu di sini ya, bahwa Rumahsyah.com ini sebagai referensi Betul, ya, salah satu referensi ya. yang membina Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa cari kajiannya langsung Ya, dengan nomor 3. Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari salat Id. Baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Hadis Ahmad, riwayat Ahmad surah 5, surat ayat kelima ayat ke-352. Syekh Syekh Syuaib Syuaib Al-Armaud Al-Armaud mengatakan bahwa mengatakan hadis bahwa ini hadis hasan. ini hasan. Nah, jadi tapi ini balik lagi ya sebenarnya ini kan di sini kan dibilang bahwa memang makan terlebih dahulu. Ya, memang Iya. sebenarnya kan ini kalau dilihat kan kita masih punya kebiasaan bangun pagi untuk langsung makan Iya. gitu kan. Nah, ini salah satu yang memang ya kita isi dulu lah perut kita supaya tidak tiba-tiba langsung menyelesaikan kebiasaan yang biasa kita kerjakan gitu kan. Ternyata di bawah ada lagi nih, ada tambahan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari Idul Fitri ke tempat sholatnya sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Tuh. Beliau memakannya dalam jumlah yang ganjil. Nah. Contoh 3, 1, 3, 5, 7. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 953. Ya. Jadi makan, sebenarnya nggak mesti Bukan makan berat. besar ya, bukan makan langsung Ya, besar. makan. Bukan membatalkan juga, jadi istilahnya mengisi perutnya dulu. Mengisi perut, biar nggak pingsan, Iya, kan ada istilahnya beberapa kalau- mungkin teman-teman yang ya tadi udah biasa makan biasa sebelum makan. sebelum terbit kan. Kalau tiba-tiba kosong total, takutnya nanti badannya kaget, drop atau gimana kan kalau kita lihat dari kondisi Cuman sekarang. Ada juga yang dia emang menandakan kalau dia tuh udah nggak berpuasa pada hari itu. Ya, Tidak betul. boleh berpuasa. Tidak Karena boleh hari berpuasa. Tasyrik kan 5 hari. 3 Bukan, hari Idul bukan. Adha, Kak, 2 bukan. Idul Fitri. Idul Fitri 1.
Makanya di 2 Syawal bisa langsung puasa Syawal. Oh, iya 2 Syawal ya, maaf. 2 Syawal bisa langsung puasa Syawal gitu. Nah, benar itu benar. Jadi sudah menandakan bahwa ini sudah masuk hari rayanya kita hari raya dan kita mulai untuk makan. atau cuman minum Seteguk air putih. air putih. Betul. Tapi biasanya gimana? Minum sih. Minum sih ya, nggak langsung makan juga ya. Enggak. Kalau antum Enggak. Makan tuh setelah sholat, Cuman sebelum berangkat tuh nyemil atau ya, apa nyemil, gitu lah, minum. yang ringan lah ya. ya untuk Betul. menandakan kalau ini tuh udah Idul Fitri. Iya, antum Nggak gimana? berpuasa lagi. Kalau Anda sih pasti makan dulu. Karena kan jatuhnya makannya bukan makan besar banget Iya, ya. iya. Maksudnya ya kan kalau biasanya di Idul Fitri di Indonesia kan ada ketupat. Ya, Setidaknya ya 2-3 potong doang sama kuah dikit udah. 2-3 potong ketupat. Ketupat 2-3 potong bukan ketupat. 2-3 buah. Oh, itu beda. ketupatnya Kan potong. kecil. Oh, potong. Potong. Apa gede? Oh, potong gede, cuman potongnya 3. Oh, potongnya 3. Jadi yang sisa dikit gitu kan. Anda juga kayak gitu. Kenapa? Kalau terlalu banyak juga ngantuk. Iya. Pasti kan pagi betul. gitu kan kayak Kalau sarapan dan lain-lain. terlalu kenyang. Jangan terlalu kenyang. Ya istilahnya 2-3 potong ketupat, 3 buah daging sama 1 ayam sama 1 gelas air putih oke. Itu makan. Ngorok. Itu enggak dulu. Kan itu Enggak beratnya di mana ya? Kan nggak berat bos. Itu Kalau nggak berat tidur, kan Pak. Itu nasi sepiring Iya, ya kan, iya, atau iya. ketupat sepiring, Iya, kan cuma iya, 2-3 potong doang. Apa apa? Ketupatnya 2-3 potong, Iya, dagingnya 3, Dagingnya 3, ayamnya 1. Ya kan sama kuah. Sama kuah. air minum. Iya. Nggak terlalu banyak ya. Pantes ya kalau sholat Idul Fitri. Alhamdulillah enggak. Enggak Karena lah kan ya. Anda nggak banyak makan nasi. Oh, enggak banyak makan nasi. Iya kan? Protein aja gitu. Protein ya. aja Loh. cukup. Walaupun gini tapi tetap dengerin. Pas Dengerin. komandan naik. Itu enggak berat, definisi enggak Nggak berat berat. versi Kalau berat kan, Akifino. kalau berat kan adalah 1 ketupat, ya kan, 1 iya, piring nasi. benar. Berat itu bos. Benar, 1 Tapi kilo. beda loh. Beda orang, beda-beda. Iya, Beda karena kebiasaan gitu Kebiasaan. ya. Iya. Kurang-kurangi karbo, banyak Kurang- protein. Banyakin protein. Iya, cuman harus diimbangin sama olahraga juga sebenarnya. Olahraga tetap olahraga mah. Olahraga. Tetap. Kita kan di jam kita atau di device kita tuh kelihatan Oh, 8.000 langkah tercapai. Oh, Masih aman. masih aman. Masih aman. Luar hidup biasa. sehat. Enggak juga sih kalau hidup sehat mah. Yang penting balance. Balance. Itu kan balance itu kan. Enggak, kalau hidup sehat itu berarti antum makannya sehat-sehat. Hmm. Kalau Anda makan sehat-sehat, akhirnya agak enak. Enggak. Sekarang makan sehat-sehat, yang nggak sehat juga sebetulnya kan enak. Ya, bisa sih sebenarnya. Ya walaupun menyebabkan penyakit. Ya enggak, sebenarnya kan tergantung ya apapun kalau berlebihan. Jeroan? Ya apapun kalau berlebihan nggak bagus. Iya, Ana iya. jujur Ana bukan penggemar jeroan sih. Sama, Anda juga. Sama, Anda juga enggak. Tuh, enggak kan? Kita tuh tidak demen dengan Nggak jeroan. ada yang seneng jeroan. Tapi yang berlemak itu enak, Bos. Sama aja. Nah, benar daging rendang Iya. berlemak itu kan jeroan kan? iya bukan Gitu. jeroan, bener. Iya, Anda iya. kan di rendang itu kalau dia di rendang Lemak. beberapa jenis Tapi sebetulnya- masakan Padang kan tapi ada kentang sebetulnya- kan? Kentang bulat. Iya. Iya. Bumbunya rendang. Iya. Enak nggak? Ya, enak. Enak kan? Karbo Bener dong. ketemu Enak. lemaknya kan santan kelapa sebenarnya. Nah, Gitu. Iya. aman jadi kan? Aman. Balance. Enggak, Ana Ya, mah nungguin balance. kebuli antum aja nanti kalau Idul Fitri kan. Tenang, kita datang visit ke sini. Iya. Visit, boleh. Lagi rame juga nenek datang. Kayaknya nggak ada yang aja. Yang keempat Akifino, boleh dibacain Akifino. Oke, sunnah pada Yang saat keempat, Idul yang Fitri keempat. itu adalah bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Nah, kayak tadi dibahas tempat sholatnya kan bisa lapang atau musola atau masjid ya. Nah, ini ada apa? Ada perkataan bahwa ketika puasa Ramadan telah sempurna, kita diperintahkan untuk mensyukuri dengan memperbanyak takbir. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi kita bertakbir itu pasti bersyukur. Nah, dalam satu riwayat disebutkan Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari takbir. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Mushannaf. Al-Musannaf. Hadis ini murasal dari Az-Zuhri
Az-Zuhri namun memiliki penguat yang sanadnya bersambung. Lihatlah silsilah al-hadis as-sahihah nomor 171. Syekh Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Lalu juga ada di mana dikeluarkan oleh Sa'id bin Masyur dan Ibnu Abi Syaibah bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Nah ini nih, kebanyakan kalau bicara tentang takbir ini nih, kebanyakan sebenarnya mungkin agak sedikit terpleset di akhirnya ya. Dan kebanyakan kita kena Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Kebanyakan di sini nyebutnya gitu ya, tapi ini sebenarnya kurang tepat teman-teman. Jadi kalau dilihat dari sanatnya ini justru sebetulnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena hamd di situ di belakang kan memuji nama Allah sebetulnya. Jadi segala puji kalau ilham itu nanti beda lagi artinya. Jadi walillahil hamd. Memang orang Indonesia kadang-kadang ada yang sedikit mau memotong. Terpleset sebenarnya. Karena mungkin ya itu tadi kebiasaannya begitu gitu ya. Tapi mungkin teman-teman di sini juga bisa coba dibuka-buka itu ya. Dari sini kan memang sudah jelas nih lafaznya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal kali ini bisa membantu banyak teman-teman semua bahwa memang lafaznya takbir kita masih perlu untuk diperbaiki kembali gitu ya. Nah, disclaimer teman-teman, kenapa kita semua megang handphone? Supaya kita jangan sampai salah dalam menyebutkan hadis, betul, sunnah, betul, atau riwayat atau apapun di sini, karena kita tidak mau ada keplesetan. Tadi juga ada diingatkan oleh Akhiaria bahwa kadang kita sering kepleset. Nah, makanya disclaimer bahwa kenapa kita di sini megang handphone membacanya secara langsung supaya kita tidak kepleset. Betul. Selain itu, kita bertiga bukan ustadz, cuma seorang tholibul ilmi. Jadi tidak pantas kita menyampaikan gitu ya sebagai seorang ustadz. Jadi kita nyontek nih sama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal yang memang salah seorang guru besar di Indonesia lah ya. Syukran Ustadz untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton juga untuk kami yang sedang belajar ini. Nah, kemudian dilanjut ini yang kelima, lagi ya. Yang kelima adalah saling mengucapkan selamat atau tahniyah. Nah, ini nih. Kita baca dulu nih, sebenarnya bacaan apa sih yang paling tepat diucapkan selama Hari Raya Idul Fitri? Kalau kita kan kenalnya biasanya gitu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Tapi tepatkah itu sebenarnya? Nah, ini kalau dari keterangan ini sebetulnya termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari sholat Idul Fitri, di hari Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Nah, selamat di sini baiknya dalam bentuk doa, seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Nah, ucapan seperti itu sudah dikenal di masa para salaf terdahulu. Hadisnya dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan hari raya Id, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalku dan amalan kalian. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan sanad hadis ini hasan dari Fath al-Bari, dari kitab Fathuh al-Bari. Nah, Imam Ahmad rahimahullah juga berkata tidak mengapa, artinya boleh-boleh saja satu sama lain di hari raya Id mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Justru berbeda dengan di sini ya, kebanyakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi justru para salaf terdahulu yang diucapkan saling bertemu justru taqabbalallahu minna wa minka. Karena belumlah pasti apa yang kita usahakan di Ramadan ini Allah terima. Makanya saling mendoakan satu sama lain, mendoakan kebaikan supaya Allah terima apa yang kita lakukan, ibadah yang maksimal semungkin kita lakukan di bulan Ramadan ini. Padahal minal aidin wal faizin itu harus dilakukan setiap hari pada saat kita melakukan kesalahan. Nah, itu intinya kan benar. Jadi makanya minta maaf orang itu adalah pada saat kita minal aidin wal faizin, saya malah nanya, antum salah apa? Antum nggak ada salah loh, nggak apa-apa bukannya di lebaran gitu, tidak. Kalau antum punya salah, antum minal aidin wal faizin mana. Tapi kalau ana yang salah, masa antum yang minta maaf, kan nggak mungkin.
Itu Ya, sebenarnya benar, kesalahan benar. yang memang sudah tradisi ya. Tradisi. Kekeliruan lah, bukan Betul. kesalahan lah. Gitu. Nah, tapi ini mungkin perlu di ini juga ya. Perlu ini kebetulan beliau bukan sebuah kesalahan juga sih sebenarnya kalaupun mengucapkan minal aidin wal faizin. Nah, sebenarnya tidak ada aturan yang benar-benar ketat harus taqabbalallahu minna wa minkah gitu ya. Karena ucapan apapun yang diutarakan selama maknanya tidak keliru, asalnya bisa dipakai sebetulnya. Contoh ucapannya dari raya Id, misalnya Id Mubarak, semoga menjadi Id yang penuh berkah. Minal aidin wal faizin, semoga kembali dan meraih kemenangan misalnya. Kulu amin wa antum bi khair, semoga di sepanjang tahun terus berada dalam kebaikan. Selamat Idul Fitri 1437 Hijriah nih kalau di sini. Atau misalnya selamat hari raya tertentu misalnya 1445 Hijriah di tahun ini. Fine aja sebenarnya. Cuma kalau kita mau mengikuti kebiasaan para salaf terdahulu, ya memang sebaiknya taqabbalallahu minna wa minka. Menirukan umat yang telah Allah jaminkan surga pada mereka yang radhiyallahu anhum. Afwan, radhiyallahu anhum. Sebenarnya kebiasaan itu kan sebenarnya tergantung dari kitanya ya. Dan satu yang di saya itu saya tekankan dalam diri saya adalah Islam itu tidak pernah mengikat kecuali larangan dalam dosa. Tapi amalan pun sama sebenarnya. Amalan semua enggak, maksudnya gini. Tidak ada yang menyulitkan kecuali Anda menyulitkan diri sendiri. Ya. Contoh, kita tidak perlu dugem, minum minuman keras karena itu memaksakan diri merusak badan kita. Kita masih ada minuman yang lain. Tetapi kadang kita diri sendiri yang menyusahkan diri. Kayaknya enak nih walaupun pahit sebenarnya rasanya, tapi diminum juga. Nah, sama seperti ini. Tidak diperketat untuk hal-hal seperti ini karena Allah pun tahu kita pun memang dasarnya sering buat kesalahan. Jadi membuka, ya udah, yang penting jangan buat dosa. Amalan maksimal, jangan berbuat dosa, intinya itu aja. Cuman dalam urusan beribadah ya mungkin teman-teman juga perlu tahu ini sedikit sharing sedikit bahwa memang kalau amalan itu bentuknya ibadah. Ini kan beliau juga pernah menyampaikan nih salah satu guru besar kita bahwa memang kaidah-kaidah dalam beribadah itu sebenarnya hukum asalnya haram. Sampai kemudian turun perintah, maka kemudian ibadah itu menjadi halal. Tapi kalau berbeda dengan hukum muamalah sehari-hari nih, antum berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi, bisnis apapun, hukum asalnya sebenarnya mubah. Sampai kemudian boleh saja. Ya, sampai kemudian Allah turunkan larangan. Contoh kan sebenarnya tadi kalau antum sebutin misalnya dugem, itu kan bentuk sosialisasi. Betul. Bentuk muamalah sebenarnya. Tapi bentuk bersosial antara satu manusia dengan manusia yang lain. Karena jelas-jelas di situ mengandung kemudaratan yang banyak, bermaksiat pula. Ya, kaidah itu tadi nyampe karena ada larangan di dalamnya, maka itu menjadi haram. Nah, beda dengan mungkin teman-teman tadi kalau ibadah harus memang ada tuntunannya tuh. Kayak ini sunah-sunah yang kita bahas di Idul Fitri gitu kan. Nah, ini sesuatu yang memang harus ada nih contohnya gitu. Sholat kan nggak bisa kita subuh misalnya yang wajib ya 4 rakaat aja deh subuhnya biar lebih banyak gitu kan, nggak boleh kan karena tuntunannya cuma 2. Betul. Nggak boleh juga gitu maksudnya melebih-lebihkan dalam urusan beribadah sedangkan tidak ada tuntunannya gitu. Tapi ibadah yang wajib itu ya, ibadah contohnya kan wajib subuh. Wajib. Nah, kalau sunnah kan bisa lebih dari sunnah sunnah bisa lebih. Cuma tadi pokoknya kaidah ibadah itu apapun bentuknya harus ada contohnya. Nggak ada contohnya karena syarat diterimanya ibadah nih ada 2 nih. Ittiba Rasul, mengikuti Rasul SAW. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba Rasul SAW. Kalau 2 syarat tak terpenuhi ya otomatis ibadahnya ya insyaallah wallahu alam diterima apa enggak tuh gitu. Makanya kan dibilang anak pointernya adalah gini, ibadah itu tidak pernah menyusahkan. Ya kalau yang sesuai sunnah. Iya. Karena yang sesuai sunnah itu mudah sebenarnya. Itu mudah, nggak pernah susah. Jujur anak ngerasain selama anak hidup. Alhamdulillah masih Islam terus sampai sekarang, Muslim terus sampai sekarang, tidak pernah menyusahkan. Sholat cuma 5 menit. Antum khusyuknya sholat paling lama 10 menit. Itu pun 4 rakaat. Kecuali antum mau sholat tahajud yang rakaatnya terus berlanjut, ya monggo silakan. Mungkin antum punya atau kuat gitu ya. Mendekatkan diri kan, kita nggak pernah tahu. Bacaan pun panjang pun sebenarnya paling lama 15 menit sebenarnya. Ya kan?
Itu intinya Satu makanya rokaat. tidak pernah menyusahkan. Makanya anak bilang kadang manusia sendiri itu yang menyusahkan diri Iya. sendiri gitu Iya. loh, dengan ibadah yang terlalu berlebihan. Berlebih-lebihan dan udah lebih-lebihan kadang-kadang nggak sesuai sunnah. Nggak sesuai dengan sunnah. Yang disayangkan gitu teman-teman. Disayangkan itu banget nih. Makanya buat teman-teman ini muhasabah sebelum Idul Fitri kita bahwa kita juga harus lihat diri kita sendiri. Kadang Rasulullah bahkan melihat bahwa pada saat beliau sholat Sallallahu melihat alaihi wasallam. ke makmumnya dulu. Kenapa? Karena dilihat apakah ada anak kecil, Orang tua. apakah ada orang tua. Di situ yang akan menentukan beliau mau membaca surah apa. Surah panjang, surah pendek, itu menentukan dari makmumnya. Jadi beliau tidak pernah menyusahkan umatnya. Betul. Sunnahnya wajib tidak pernah menyusahkan. Makanya mohon teman-teman yang beribadah berlebih-lebihan, anak beberapa kali ketemu orang yang beribadah berlebih-lebihan, mohon kembali ke sunnah, kembali membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya, melalui hadisnya, melalui Quran dari yang diturunkan oleh Allah. Tolong dibaca lagi, karena ana sungguh miris kemarin ngelihat ada orang yang ibadah terlalu berlebihan dan memaksakan diri. Cuman ya kadang punya andil sendiri, kita nggak pernah tahu. Allahu a'lam. Kita sampai yang terakhir, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari Id, beliau itu membedakan antara jalan pergi dan jalan pulangnya. Di antara hikmah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam membedakan jalan antara jalan pergi dan pulang adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Dari Quran Surat Al-Zalzalah ayat keempat. Rasul lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Dari hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2429. Nah ini, namun hadis Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini riwayatnya Hasan Gharib. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah dhaif. Namun hadis ini punya penguat dalam Al-Kabir karya At-Tabrani nomor 4596, sehingga hadis ini dapat dikatakan hasan sebagaimana kesimpulan dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam Bahjah An-Nazirin. Gitu ya. Jadi membedakan jalan pergi dan pulangnya nih penting, teman-teman, gitu ya. Berangkatnya mungkin lewat yang kanan, pulangnya lewat yang kiri. Semoga Cuman menjadi ada sedikit mungkin bukan ini ya, cuman gini, Ana punya tempat sholat idnya, jalan itu cuma itu doang. Ya nggak apa-apa. Ini kalau bisa kan sebenarnya. Itu kan berarti kan harus tanda kutip. Ya kalau bisa teman-teman. Kalau bisa, gitu loh. Karena bisa. tempatnya itu sebenarnya sama, Ya. gerbangnya satu, Ya. gitu loh. Cuman mungkin Ya. melewati dari gerbang itu mutar. Gitu. Intinya kan ada beberapa kayak ada yang bahaya atau apa kan juga. Kenapa disebutkan mungkin seperti itu kan Ya. ya. Betul, Gitu. betul. Antum gimana biasanya? Lewat jalan yang sama, pulang pergi? Sama, jalan cuma satu di sini. Itu udah kacau. Ada jalan kejauhan cuma ya. satu, gitu. Jalan-jalan cuma satu ya. Jalan cuma satu. Nah, Paling itu. pintunya dari sana pada sini Nah, doang. benar. Iya. Kalau gitu besok nyarinya maksudnya agak panjangan. Muternya jauh. Kelihatan muternya pasti jauh gitu kan. Makanya Anda juga begitu pas keluar. Ya ini cuma ini doang pintunya. Iya. Tekanan sedikit baru. Ya gitu ya. Makanya ya itu tadi ya, bagi teman-teman yang memang ada kemampuan dan memungkinkan jalannya untuk bisa melalui jalan dan pergi berbeda-beda. Tapi itulah teman-teman dari apa yang bisa kami sampaikan di hari ini terkait sunnah-sunnah Idul Fitri. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya dari apa yang kita bahas di hari ini. Ya mudah-mudahan juga Allah mudahkan kita semua untuk selalu bisa melaksanakan sunnahnya sesuai tuntunan Nabi SAW ya. Tidak keluar dari apa yang Nabi SAW contohkan dan bisa tetap istiqomah di atas agama ini ya, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW gitu.
Nah oke, mungkin aku tambahkan sedikit mungkin buat teman-teman yang kayak tadi saya bilang bahwa ibadah itu sebenarnya mudah sesuai dengan sunnahnya. Kalau mau dilebihkan pun harus sesuai dengan sunnahnya juga, karena ada sholat yang memang kita pun jujur ada yang mau melebih-lebihkan, bahkan sedikit yang ana lihat tuh terlalu over ya. Sedangkan banyak sunnah yang kita lewatkan, seperti ada sholat duha, sholat tahajud, sholat sebelum sholat zuhur, sebelum sholat asar dan lain-lain. Cuman itu kita lewatkan, tapi kita buat ibadah yang lain. Gitu. Jangan ya, karena saya kemarin lihat di salah satu masjid atau musola tuh agak sedikit miris. Dia terlalu berlebihan, terlalu memaksakan diri. Ana nggak tahu maksudnya apa, cuman ya ana melihat ya jalankan sunnahnya lebih mudah dan menikmati sholat, itu aja sih sebenarnya sih. Intinya sih gitu sih. Ana cuman itu tambahannya. Itu mungkin dari Akiwan, anggota baru kita. Bukan anggota baru sih sebenarnya. Kita temenan dari SMP, cuman dia baru bisa hadir itu di tahun-tahun ini, dan lebaran tahun lalu dia nggak bisa ikut. Tahun lalu juga sebenarnya ikut gitu, cuman dia nggak bisa hadir karena ada satu kegiatan lah. Mungkin insya Allah dengan tahun-tahun depan kita bisa nambah-nambah tim dan kita bisa menaikkan kembali, dan mungkin teman-teman bisa bantu kita untuk teman-teman mau tema ini langsung di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, komen langsung di kolom komentar biar kita bisa lebih berkembang lagi. Nah ini juga buat hostnya, jangan jangan lupa bawa kita kemana-mana. Beliau jalan-jalan mulu soalnya. Kemarin baru pulang dari Jepang dia kan. Tugas negara. Iya, tugas negara, bos, ngebangun negara. Gitu. Gimana Pak Host? Ya itu aja sih sebenarnya yang bisa disampaikan teman-teman semua. Semoga bermanfaat di Hari Raya Idul Fitri nanti. Ini juga akan tayang di kemungkinan Idul Fitri langsung di pagi hari. Tapi udah telat dong. Enggak dong. Malam nggak sih? Malam takbir nggak sih bisa ditayangin? Besok bisa ya. Jadi untuk teman-teman semua bisa nonton langsung di sini. Kalau mau baca langsung di rumahisyo.com juga bisa. Mau menyimak di sini juga bisa. Nanti kita kasih deskripsinya. Itu saja dari kami, dan penutup dari podcast kita di hari ini seperti biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.